Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa dulu. Doa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. Artinya aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Aku rela Allah sebagai Tuhanku dan aku rela Islam sebagai agamaku dan aku rela Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku kepahaman yang benar. Shadaqallahul azim. Anak-anakku sekalian, apa kabarnya hari ini? Semoga hari ini sehat walafiat, semangat belajarnya, dan mudah-mudahan belajar mendapat ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke anak-anak, hari ini Pak Guru akan membahas bahan ajar kelas 4 yaitu tema 2, beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Anak-anak sekalian, bahwa kita harus beriman kepada Allah, ya, mempercayai adanya Allah Subhanahu wa taala dengan semurni-murninya akidah dan mempercayai kepada rasul-rasul Allah, ya. Oke anak-anak, bahwa pelajaran hari ini dengan kompetisi dasar adalah memahami Allah itu ada melalui pengamatan terhadap makhluk ciptaannya di sekitar rumah dan sekolah, kemudian memahami makna Asmaul Husna, Al-Basir, Al-Adil, Al-Azim, kemudian memahami makna iman kepada Rasul Allah. Anak-anak, tujuan pembelajaran adalah satu, meyakini adanya Allah melalui pengamatan terhadap makhluk. Yang kedua, memahami makna Asmaul Husna, Al-Basir, Al-Adil, Al-Azim. Kemudian meyakini adanya Rasul Allah dan memahami makna iman kepada Rasul Allah. Oke, kita bahas satu persatu anak-anak sekalian. Bahwa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala berarti kita meyakini kepada Allah, ya, zahir batin yakin adanya Allah, ya. Tidak ragu apalagi mengingkari, ya. Nah, iman berarti hatinya benar-benar yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada jalan orang beriman kepada Allah, satu, mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Karena belajar Asmaul Husna, memahami maknanya, jadi yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu wa taala. Asmaul Husna itu 99 nama terbaik Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang anak-anak biasa bacakan untuk sholawatan, dikiran, ya, atau nyanyi lagu Islami, ya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik. Nah, itu termasuk Asmaul Husna. Yang akan kita bahas ini nanti adalah Al-Basir, Al-Adl, Al-Azim, ya. Nah, karena mempelajari Asmaul Husna itu jadi mengenal Allah, maka orang tersebut kemudian meyakini adanya Allah, maka disebut beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah berarti percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi jalannya adalah dengan belajar Asmaul
husna. Yang kedua mengenal Allah mulai alam semesta. Melalui alam semesta ini ciptaan Allah. Ciptaan Allah bermacam-macam, ada makhluk yang bernyawa, ada yang tidak bernyawa, ada yang kelihatan, ada yang tidak kelihatan, ya. Yang bernyawa contoh manusia, hewan, tumbuhan yang bisa kamu lihat tuh, ya. Kemudian contoh makhluk Allah yang tidak bernyawa, pasir, batu, ya. Air itu termasuk tidak bernyawa ya. Itu makhluk Allah yang tidak bernyawa. Makhluk Allah yang kelihatan ya manusia, ya hewan, ya ya tumbuhan itu kelihatan juga. Nah, yang tidak kelihatan ada makhluk-makhluk Allah yang tidak kelihatan manusia. Contoh bangsa halus. Bangsa halus itu ya contoh adalah malaikat, jin, setan. Kalau malaikat dia punya tugas yaitu mengemban tugas dari Allah Subhanahu wa taala dengan bermacam-macam tugas atau disebut juga malaikat adalah bala tentaranya Allah ya yang bertugas membantu semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Kamu sudah mengenal malaikat, ada 10 malaikat yang wajib diketahui. Itu nanti pelajarin lagi. Nah, kemudian anak-anak semuanya, kalau jin itu ada yang beriman, kalau setan ya itu ingkar atau kafir, jelas-jelas kafir menjadi lawannya manusia. Nah, itu makhluk Allah yang tidak kelihatan ya. Kadang kita ada bisikan males sholat, nah itu namanya bisikan setan. Males ngaji, namanya dibisikin setan. Gak kelihatan setannya, ya cuman menghujam dalam hati kamu mengingkari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali bahwa kita melihat tumbuhan umpama nih, Pak Guru kok melihat tumbuhan jadi beriman kepada Allah, kita melihatnya tumbuhan itu adalah makhluk Allah yang ditumbuhkan melalui kuasa Allah. Yakin akan adanya kekuasaan Allah, yakin adanya bahwa tumbuhan itu ditumbuhkan oleh yang maha menumbuhkan, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang maha menciptakan, yakin dalam hati dan pikiran kita ya, maka kita dianggap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ya dalil adanya makhluk Allah yang bisa kamu lihat ya. Itu mengenal Allah melalui alam semesta. Jadi makhluk Allahnya kayak tumbuhan, kayak gunung, bintang, gemintang, bulan dan sebagainya itu menjadi dalil. Dalilnya bahwa itu ada yang menciptakan, ada yang maha menciptakan. Nah, kamu menemukan dalil itu berarti kamu sedang menemukan Allah Subhanahu wa taala. Oh iya, bumi, langit, bulan semua diciptakan. Ya, Rasulullah berdakwah menyampaikan, para ulama menyampaikan bahwa menciptakan alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Kamu yakin bahwa itu adalah ciptaan Allah, maka menjadi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengenal Allah melalui Al-Qur'an. Kita baca Al-Qur'an ya, baca Al-Qur'an dengan baik dan benar ya. Anak-anak semuanya membacanya dengan benar, insya Allah ya. Anak-anak semuanya bisa memahami dan meyakini kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Oke, berikutnya anak-anak semuanya ya. Tadi sudah dijelaskan ya bahwa kita beriman kepada Allah melalui Husna ya. Apa dalilnya? Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa zarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Ya. Dan Allah SWT memiliki asmaul husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut nama-namanya yang baik itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Jadi buat zikir, buat mengingat Allah, buat sering-sering mungkin ya mengingat Allah, ya, itu baik Asmaul Husna ya. Kemudian berikutnya anak-anak ya, ini contoh ya,
kita sedang mengamati bintang gemintang. Ini ada bintang gemintang nih. Ini cuma diperbesar ya. Ada kelihatan planet-planet. Jadi di kehidupan ini ada galaksi ya. Ada galaksi ya itu ada matahari, ada planet Jupiter, ada Mars, ada bumi dan sebagainya. Nah, yang bisa ditempati kehidupan itu hanya bumi ya ini. Luar biasa ya, kamu hidup di bumi dilindungi ya dari segala macam mara bahayanya meteor-meteor. Di atas bumi ada ozon, lapisan ozon. Lapisan ozon itu kalau ada batu besar akan nabrak ke bumi, dia hancur oleh lapisan ozon. Jadi kamu di atas kamu itu ada pelindung yang dahsyat sekali. Bukan hanya batu, meteor yang kerasnya apapun hancur ya. Kemudian kadang ada tinggal sedikit aja itu meteor tinggal sedikit ya anak-anak sekalian kalau hancur masuk ke bumi jadi lubang besar banget kayak bom ya itu kekuatan meteor. Maka Allah lindungi bumi yang ditempati manusia dengan ozon. Kamu melihat itu yakin akan kekuasaan Allah namanya kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala melalui pengamatan makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya ini anak-anak sekalian, perhatikan baik-baik ya. Ini masih proses ya. Oke, sudah terlihat ya. Mengenal Allah melalui Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikumullahu rabbukum la ilaha illahu illa huwa khaliqu kulli syai'in fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in wakil. Itulah Allah Tuhan kamu, tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu maka sembahlah Dia. Dialah pemelihara segala sesuatu. Ya ayat Quran di atas menjelaskan kepada kita bahwa Allah Tuhan kita satu-satunya. Dialah yang menciptakan memelihara segala sesuatu di alam ini. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Kamu baca Quran yakin kepada Allah bahwa itu adalah ayat Allah, namanya kita beriman kepada Allah melalui ayat Al-Qur'an. Alhamdulillah. Nah, terakhir ini lihat, perhatikan baik-baik. Ya, ada soal latihan. Satu, siapakah Allah Subhanahu wa taala? Kamu jelaskan. Jelaskan apa arti iman, ya. Jelaskan apa maksud beriman kepada Allah melalui melihat makhluk ciptaannya. Kamu jelaskan tadi Pak udah jelaskan, sekarang kamu gantian ya. Tuliskan surat Al-An'am ayat 102 dengan tulisan Arab dan artinya. Cari ya. Di video ini ada, di buku ada. Jelaskan arti dari Al-Basir, Al-Adil, Al-Azim. Ya, kamu cari artinya Al-Basir artinya apa, Al-Adil artinya apa, Al-Azim artinya apa. Oke, demikian anak-anak sekalian. Untuk materi pelajaran ini mudah-mudahan anak-anak semuanya bisa memahami dengan baik ya. Oke, terakhir selamat mengerjakan ya. Jangan lupa Asmaul Husnanya coba dihafal, nanti 5 terbaik akan dikontes. Oke? Demikian kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.